target mereka di papan atas atau bahkan menggeser tim yang berada satu peringkat di atasnya untuk bisa naik ke peringkat keempat sementara di klasemen Indonesia Super League yaitu Persib Bandung. Tapi juga ini juga menjadi satu pertandingan untuk bisa menjadikan modal bagi tim Mitra Kukar karena berikutnya mereka juga akan menjamu Arema Indonesia dan akan menjadi tamu dari Persija Jakarta pada tanggal 11 Februari. Sedangkan Persela Lamongan ya, sebuah terobosan yang coba dilakukan oleh Isnan Ali hingga hampir mendekati kotak penalti dari Persela Lamongan, kerjasama 1-2 dengan Anindito Wahyu. Diperlukan keberanian untuk melakukan skill individu seperti ini memang untuk menerobos pertahanan ketat yang di... Kita lihat peluang Seji Kaneko. Zulham Zamrun kali ini masih Zulham Zamrun. Ya, lebih agresif mulai ditunjukkan oleh Mitra Kukar. Walaupun masih bersifat sporadis, serangan-serangan dari Mitra Kukar masih belum bisa membahayakan Persela Lamongan. Betul sekali, sama-sama menderita cedera. Kartu kuning untuk Igede Sukadana. Ya, Fadil Sausu tampaknya dimasukkan. Pemain memang dalam 3 atau 2 partai terakhir menjadi starter dari tim Mitra Kukar. Di saat memang Arif Siono mengalami cedera karena alami kram. Ya, kita lihat bagaimana Igede Sukadana mendorong wasit Novari Iksan. Lagi-lagi akan menjadi eksekutor. Kembali umpan kita yang jauh. Mudah saja bagi Hoirul Huda. Harus bisa berubah dalam gaya permainan. Mitra Kukar bisa menembus pertahanan dari Persela Lamongan yang memang begitu berlapis. Ahmad Bustomis dilakukan kali ini dan sundulannya masih belum menemui sasaran. Pertahanan dari Gustavo Lopez. Sepak pojok bagi Mitra Kukar. Emanjau Bridge, tiang jauh. Ada Pierre Nyangka kali ini. Kembali masih ada pengamanan dari Hoirul Huda. Kita lihat bagaimana Hoirul Huda berjibaku untuk menahan gemburan-gemburan dari Mitra Kukar. Ya, melalui sebuah tendangan, melalui set piece seperti tendangan sudut seperti saat ini yang sebetulnya harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain Mitra Kukar. Kita lihat membahayakan memang situasi yang didapat dari sebuah tendangan sudut dan beberapa kali dalam pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani Mitra Kukar sebetulnya bisa memanfaatkan set piece ini dengan cukup sempurna, mencetak beberapa gol. Hamka Hamzah mencetak gol ketika menghadapi Gresik United. Dengan mulai dari M. Basri, Dodo Cahyono Putra dan juga Miro Janu. Ya, Subangkit dan Joko Susilo juga sempat menangani Zainal Arifin. Lihat duel antara Jimmy Suparno dan juga Anindito bisa membahayakan lawannya yaitu Persela Lamongan melalui bola-bola mati. Pierre Nyangka kali ini meminta bola untuk Ahmad Bustomi, sudah dilakukan. Kali peluang emas dan kali ini seperti yang kita katakan bahwa melalui bola matilah Mitra Kukar biasanya mendapatkan kesempatan dan Sakti Sinaga berhasil memecahkan telurnya dan membuat Simon McManamy sedikit melirik kemampuannya. 1-0 Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Ya, sepanjang babak pertama dan sebelum terciptanya gol tidak banyak terlihat peluang ataupun pergerakan dari Saktiawan Sinaga. Ini yang mungkin membuat para pemain dari Persela Lamongan sedikit lengah sehingga Sakti bisa menerima umpan tendangan bebas dari Ahmad Bustomi dan mengkonversikan menjadi sebuah gol.
kita lihat cukup bebas para pemain Mitra Kukar dan terutama Saktiawan Sinaga. Gol perdana dari Sakti Sinaga musim ini, di mana gol pertama juga bagi Mitra Kukar dalam pertandingan sore hari ini. Kita lihat bagaimana Khairul Huda dan juga Jajang Mulyana memberikan semangat kepada rekannya yang notabene McManamy semuanya sudah mencetak gol. Markus Ben, Anindito, Saktiawan serta Jajang Mulyana. Kembali masih digagalkan tekanan dari Persela Lamongan dan kita saksikan Khairul Huda yang sempat kembali sebuah peluang didapatkan. Tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Duel antara Roman Golian dan juga Sakti Sinaga. Ya, kita lihat Sakti Sinaga masih memegangi tangannya. Kita lihat bagaimana perebutan bola yang terjadi di dalam kotak penalti antara Sakti Sinaga dan juga Roman Golian. Ya, terkena sepakan dari Hamka Hamzah. Betul sekali. Sebuah peluang dan kemelut terjadi. Tendangan dari Hamka Hamzah mengenai tangan dari Saktiawan. Gustavo Lopez, kita lihat kembali tahanan dari Hamka Hamzah. Ya, PSAP Sigli sebagai kapten. Peluang didapatkan, kita lihat masih berhasil digagalkan oleh Yarniangka. Kesempatan emas dari Mario Kostas untuk bisa mencetak gol. Ya, ada kesalahan komunikasi antara Hamka Hamzah dan penjaga gawang Joy Sorongan tadi, sehingga hampir saja Mario Kostas mencetak gol. Fadil Sausu. Fadil Sausu menarik celana dari Zainal Arifin. Ini wow, sangat baik Joy Sorongan menahan tendangan yang sempat membentur salah satu rekannya dari Gustavo Lopez. Ya, antisipasi dari Joy Sorongan sampai sejauh ini memang cukup bagus. Kita lihat hampir saja ia kebobolan setelah sebuah tendangan Gustavo Lopez mengalami deflection tadi. Mempercayai Joy Sorongan bersaing dengan Hendro Kartiko memperebutkan tempat sebagai kiper utama. Dan Zulham Zamrun tadi bermain 1-2 dengan Anindito. Peluang yang didapatkan oleh Zulham Zamrun, dua pemain muda ini memang mampu memberikan warna bagi permainan Mitra Kukar di babak kedua. Kita lihat diganggu tadi oleh Jimmy Suparno, peluang yang didapatkan oleh Zulham Zamrun. Kandangnya sendiri di Stadion Ajimbo Tenggarong, Kalimantan Timur, yaitu Persipura Jayapura. Ya, kita lihat handball dan penalti untuk Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Yarniangka pun tidak melakukan protes karena memang sudah merasa dirinya melakukan kesalahan. Ya, sebuah kesalahan yang benar-benar tidak perlu karena ya terkena tangan, dan ini sebuah kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau saja Yarniangka bisa lebih tenang dalam melakukan intercept. Tak ada protes dan memang terlihat sekali handsball. Ya? Betul sekali, Rendra. Kita akan saksikan siapa penembak penalti dari Persela Lamongan. Joy Sorongan bisakah menjadi pahlawan di sore hari ini? Bisa memberikan clean sheet-nya yang ketiga setelah sempat tidak kemasukan ketika menghadapi Pelita Jaya dan juga Persib Bandung. Dan kita akan saksikan kali ini ternyata adalah Gustavo Lopez yang akan mengambil tendangan penalti. Kita akan lihat bagaimana Gustavo Lopez 1-1 Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan, tapi tampaknya harus diulang. Ya, ini kejadian yang sangat-sangat sering terjadi. Marcio Sosa di kubu Arema juga sempat mengalami kejadian seperti ini. Ketika tendangan penalti dilakukan, sudah banyak pemain lain kecuali masuk ke dalam kotak penalti. Sebuah
cukup cermat diambil oleh wasit. Ini yang harus dipelajari oleh pemain-pemain yang berlaga di Indonesia, Rendra. Harus diulang tendangan penalti dari Gustavo Lopez. Ini akan semakin membuat deg-degan El Amania yang menyaksikan pertandingan di Stadion Aji Ibu ataupun juga yang menyaksikan di Lamongan. Ataupun juga dimanapun berada para pendukung dari Persela Lamongan, karena penalti dari Gustavo Lopez harus diulang. Kita akan lihat berhasilkan kembali Gustavo Lopez melewati fase yang sangat berat ini. Dan kita lihat ada Gustavo Lopez yang kali ini gagal. Inilah dia yang terjadi dalam drama sepak bola Indonesia. Gustavo Lopez mengambil arah yang sama tapi tendangannya melebar. Dan Mitra Kukar kali ini masih tetap unggul 1-0 atas Persela Lamongan. Ya, tidak mudah memang untuk mengambil tendangan kedua seperti yang dilakukan oleh Gustavo Lopez. Arahnya sama dan kalau saja dia mengulangi tendangan pertamanya, kelihatan. Sudah dilakukan kali ini Ahmad Bustami membentur misar gawang. Masih peluang kali ini dan kita lihat Mitra Kukar berhasil memanfaatkan kelimbungan yang terjadi di kubu Persela Lamongan dan Fadil Sausu berhasil merubah kedudukan menjadi 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan di Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur. Dan ini merupakan gol perdana bagi Fadil Sausu dan dirayakan oleh Joyce Sorongan. Ya, sejak dari babak pertama tadi memang ada kelemahan dari para pemain Persela ketika menghadapi situasi kemelut. Dan ini yang membuat Fadil Sausu bisa memanfaatkan dengan maksimal dengan sebuah gol. Kita lihat tendangan dari Bustami membentur gawang. Dan tidak ada pemain dari Persela yang bisa mengamankan dengan sempurna bola liar sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Fadil Sausu. Sempat mengenai tangan dari Khairul Huda sehingga tidak langsung menembus gawang tendangan dari Bustami tadi. Ya, lagi-lagi melalui bola matilah Mitra Kukar bisa mencetak gol. Dan Ahmad Bustami menjadi orang pertama yang memberikan bola. Tendangannya hasil diamankan oleh Khairul Huda membentur misar gawang dengan tendangan semi akrobatik. Fadil Sausu 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Masih ada peluang kali ini. Kembali Fadil Sausu. Dan kita saksikan membentur misar gawang peluang emas tadi dari Sakti Sinaga. Kita lihat bagaimana memang semenjak kegagalan penalti dari Gustavo Lopez terjadi sedikit penurunan konsentrasi dari para pemain Persela Lamongan. Ya, dan terjadi di semua lini kita bisa lihat, Rendra. Koordinasi. Ya, kita lihat sebuah crossing dari Fadil Sausu tidak bisa dimanfaatkan oleh Anindito maupun Saktiawan Sinaga melalui sebuah Jika pertandingan berakhir dengan skor 2-0, ini menjadi kemenangan bagi Mitra Kukar dan mereka akan berhasil menggeser Persib Bandung dari peringkat 4 klasemen karena mereka meraih 19 poin sama dengan Sriwijaya FC. Menit terakhir di laga Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Fadil Sausu juga mencoba tendangan dari luar kotak penalti. Berada di samping kanan dari Khairul Huda saat ini. Peluang didapatkan oleh Persela Lamongan di detik terakhir. Mario Kostas. Tendangannya masih melebar dari gawang Joyce Sorongan. Kita lihat bagaimana pertahanan dari Mitra Kukar yang sudah sempat tidak konsentrasi. Hampir saja dimanfaatkan oleh Mario Kostas untuk bisa mencetak golnya di sore hari ini. Ya, kelihatan sekali Pierre Nyanka sudah kehilangan kecepatannya dalam adu sprint dengan Mario Kostas. Kalah cepat Pierre Nyanka. Kita lihat bench dari Mitra Kukar tampaknya sudah bersiap-siap untuk merayakan kemenangannya. Dan akhir pertandingan antara Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan unggul 2-0 melalui gol Sakti Sinaga dan juga Fadil Sausu. Membuat mereka saat ini naik menjadi peringkat 4 klasemen Indonesia Super League menggeser Persib Bandung. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.